Hai, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All friends, bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga kita semua selalu dikuatkan kesehatan dan rizkinya, amin ya rabbal alamin. Dan kali ini aku ajak jalan-jalan di suatu desa yang sangat viral ya dulunya, yaitu bahkan viralnya sampai nasional karena keunikannya yang hanya memiliki 6 kakak saja, yaitu di perbatasan Kecamatan Sidoarjo dan Buntoro Nadi, yaitu dusun atau desa Po Bali. Nah, di depan ini adalah pematang sawah yang asik banget ya, sahdu banget. Ini letaknya adalah di jalur yang menuju desa Semin sebelumnya. Dari tadi pertigaan Ngadipiro ya, SDN Ngadipiro itu ambil jalur kiri, maka ketemu jalur yang sangat eksotis ini. Dan sebagai tambahan informasi ya, bahwa dusun atau desa Pobale ini letaknya ada di desa Semin. Kemudian dusunnya adalah Ngasem, Buntoro Nadi. Yang lebih tepatnya sebenarnya dekat dengan dusun Luweng Ngasem, namun lebih dikenal dengan sebutan desa Pobale. Jarak dari kota Wonogiri hanya 24 km saja, namun ditempuh dengan jarak waktu ya 40 menit. Dikarenakan ya jalurnya seperti yang ada di depan ini ya. Jadi blok beton dan sedikit aspal kadangkala. Dan tadi setelah melewati desa Semin, kemudian dusun Tolo, saatnya masuk di dusun Semen. Dengan tanda di depan ini ada satu sekolah ya, SDN 3 Parangharjo sebelah kanan dari aku, friends. Oh, ada 6 kakak. Saat ini kan pindah tunggal. Ya. Tinggal 6 jiwa atau 5 jiwa ngoten. Nggih, nggih. Terus niku ndarepun dusun ngajengan dusun apa, Pak? Napa nih? Niki ngajengan dusun apa? Niki kan Ngluweng. Oh, dados nderek Ngluweng nggih niku nggih. Nggih, tumut RT Ngluweng. Oh, Ngluweng nggih. Tumut RT kali. Nggih. Ya. Ya kan Pobale itu hanya ada 6 kakak, itu pun mau pindah satu. Pindah satu. Satu nggih. Nggih. Oh, direlokasi dulu Enggak mau. Amargi napa, Pak? Alasan karena mata pencarian mereka kan di sana, Pak. Oh, di balik Pobale. Ya dia di Pobale. Oh, di Pobalenya. Mata pencarian Petani kan pertaniannya kan di sana. Makanya kalau mereka berpikirnya kan mungkin kalau aksesnya di sini, akses ke sananya kan bolak-balik. Oh, jauh, nggih. Terus itu kan enggak semua kan bisa naik motor, Pak. Jadi kemungkinan kan pemikirannya jauh, Pak. Oh, jadi Mereka tidak. sebenarnya pada punya lahan di sini semua, Pak, untuk relokasi dulu kan. Karena kalau di sini nanti bolak-balik. Bolak-balik. Berarti sebaiknya untuk transit saja nggih, Mas nggih. Nggih, transit. Transit. Tapi sebagian yang udah nekat pindah itu satu di situ. Satu, ada yang sudah pindah satu. Dari 6 pindah satu tinggal 5. Yang pindah, yang udah nekat pindah itu 1, 2, 3 yang udah. Iya 4. Oh, ada 4. Sebelumnya berarti 10-an nggih, Pak nggih. Dulu kita banyak, Pak, dulu, Pak. Oh, dulunya banyak, hanya sekarang tinggal tersisa 5 nggih. Terus bagian trans ke Irian. Oh, wonten terang. Iya, dulu udah trans ke Irian. Dulu kan ada 2 itu. Ada Sumber, ada Pobale. Oh. Sumber itu ikut Kecamatan Darjo. Oh, nderek mriko perbatasan nggih berarti niku nggih. Padahal satu itu masalahnya wilayah, mungkin wilayah tanahnya. Wilayah tanah itu yang di tempat itu tanah Darjo. Darjo nggih. Jadi tapi yang kakak Sumber itu cuma tinggal satu orang itu pun sekarang udah sakit terus diambil alih ke sini. Oh, jadi jadi tinggal di Ngluweng atau Pobale nggih. Ya. Ya, friend. Jadi sebenarnya itu adalah daerah perbatasan ya. Perbatasan Nguntoro Nadi dan Kecamatan Sidoarjo. Jadi sekarang tinggal 5. Tinggal 5. Ya. Depan ini, friend. Jadi pegunungan seperti ini ya. Nanti aku syutingkan. Terima kasih. Oke. Matur nuwun sanget, Pak, Bu. Pamit.
pemandangan sono los Pak. Los ya, ini friend ya. Kalau cuacanya cerah Pak, itu yang Gunung Lawu itu tampak jelas banget sampai di sana itu Sidokriyo, terus daerah sono Etan Sidokriyo Sidoarjo. Nggih. Etan Ngadirojo niku kelihatan kalau cerah ya friend. Nah di depan itu desa Ngluweng ya friend ya, tapi kita ambil kiri ke Pobale itu pemandangannya manis, tapi ya seputaran gunung seperti ini ya. Jadi di balik gunung sayang kami sekarang berhadapan dengan matahari karena pagi hari. Kami mengarahnya ke timur. Ya, yuk sana. Matur sangat Pak, Bu. Saatnya untuk melewati dusun Ngluweng ya. Sebenarnya bisa dicek di vlog aku sebelumnya, sudah pernah kesini sekali, yang luar biasa tanggapannya ya. Dan vlognya ramai juga, ada di pertigaan Mentok di depan aku baru saja ya, nongkrong di situ ngopi dengan warga. Nah ini adalah dusun Ngluweng. Sehingga ambil ke kanan maka akan menuju satu desa Ngasem Ngluweng sebenarnya, tetapi lebih dikenal dengan Desa Pobale, lebih viral dengan nama itu. Meskipun sebenarnya Desa Pobale itu adalah masuk dusun Ngluweng Ngasem Semin. Nah ini ambil yang lurus friends, ini adalah jalur satu ya, satu-satunya akses menuju Desa Pobale yang hanya ditempati 6 kakak saja. Nah jalurnya ekstrim banget ya informasinya ya. Nanti kita buktikan bersama-sama melalui perjalanan virtual ini. Kiri kanan ya jelas ini adalah hutan atau boleh dikatakan tegalan ya kalau orang sini. Jalurnya ya cor blok beton, itu standar banget di Wonogiri ya. Hampir semua jalur desa ya. Bahkan di sini jalur yang sangat sepi dan desa banget itu juga sudah dicor beton kiri kanan. Hanya saja memang rumputnya luar biasa di tengah-tengah ini ya, karena ya namanya juga tegalan seperti ini. Dan melewati jalur ini hanya 6 kakak saja. Nah dari sini sudah mulai ekstrim tanjakan yang kali ini friend ya, ini gigi 1. Sebenarnya sudah diperingatkan untuk jalan kaki saja ya, tapi aku nekat. Seperti apa? Biasanya Supra ini belum pernah tidak kuat naik ya. Coba kita coba seperti ini. Jalurnya ini adalah licin, yang mungkin tadi malam agak gerimis friends. Nah ini campur sulungan kaki seperti ini. Ya friend, gigi 1 nggak kuat. Gigi 1 nggak kuat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gigi 1 ini friend, nggak kuat. Jalannya licin, harus hati-hati. Ini aku pakai kaki ya untuk nambahi. Dan ini spot yang paling tajam yang belum pernah aku lalui sebelumnya ya, di desa manapun seperti ini. Nah pakai ayunan kaki. Alhamdulillah lepas. Oh subhanallah, keren banget ya view-nya di depan ini. Nah friend, kami berdua ada di tanjakan paling ekstrim ya. Jalannya seperti tadi ngeri. Itu gigi 1 pun harus dibantu dengan kaki, takutnya meleset karena di penghujan ya, seperti ini jalurnya. Nah itu Mas Agus di depan seperti ini. Nah di depan itu ada satu dusun namanya Pobale yang viral ya, sempat viral karena memang di ketinggian ya, di depan seperti itu gunung ya. Nah itu perbatasan antara kecamatan Nguntoronadi dan kecamatan Sidoarjo. Nah dari sini kelihatan di sana ya, itu di depan aku persis adalah sudah Sidoarjo.
manis, cantik banget ya. Cuma jalannya es krim. Ini Mas Agus ini es krim. Nah, coba yuk kita lihat jalurnya ya seperti apa yang tadi kita naiki. Nah, dan kebetulan kami berdua menggunakan bebek semua ya, seperti ini. Memang jalur ini cocoknya naik trail ya. Cuma koncoku nganggo bebek, aku melu bebek ben kompak ya. Trail tidak aku pakai. Harusnya ini ya recommended untuk menggunakan trail. Nah, jalurnya tinggi banget di bagian ini, friend. Memang rekomendasi dari warga tadi yang aku temui di awalan video tadi, memang di sini harusnya di jalan kaki ya, friend. Seperti ini. Ya, aku tunjukkan jalur yang tadi ketika naik ya. Yuk, pelan-pelan, ini turunan tajam Mas. Kalau tidak biasa jangan coba-coba di sini. Ngeri banget. Gigi satu ora kuat. Nah, seperti ini. Ini Mas Agus kelihatan jalan kakinya. Nah, itu view pemandangan ya. Di sana gunung juga ya. Jalurnya ya yang aku tadi lewati sampai pakai kaki ya. Kaki karena emang di satu Mas Agus bilang meh ranyandak ya, memang ranyandak ya di sini ya. Padahal udah di garis-garis ya seperti ini. Banget di sini. Kalau tidak terbiasa bahaya banget. Nah, ini. Nah, di jalur ini yang tepuknya paling ngeri ya. Ini paling ngeri, ini ada dua. Ini dengan sana. Nah, di depan itu ada turunan dan kami belum melewati. Nah, ini. Yuk coba sini Mas. Gedenan Mas, tak syuting. Ini Mas Agus jalan nih Mas. Curam. Sangat begitu terjal. Kalau naik sepeda kalau nggak hati-hati, wah nggak kuat. Iya. Seharusnya pakai trail seharusnya. Oh, tapi tadi sarannya kan nuntun ya Mas? Itu kan ada rumput-rumputnya itu, masih ada rumput-rumputnya itu. Ya. Sarannya tadi tidak boleh kalau tidak boleh naik, kita coba-coba naik. Kon melaku ya hasilnya ya? Jalan kaki seperti itu. Ning saka mburi nonton motorku piye Mas mau? Aduh. Ngeri ya? Nonton Supraku piye Mas mau? Ya, untung saja yang jokinya yang bagus. Jokinya yang bagus. Ngeri ya? Ya, ngeri. Dari belakang ngeri motornya. Kayak gak kuat. Ya memang kayak mau ya ra kuat Mas, siji. Baru kali ini ya dalam sejarah motorku di Sikarim Wonosobo kuat loh. Ini nggak kuat ya. Harus dituntun Mas Agus. Nah, ini ya gambarannya seperti ini. Curam. Karena ada lumutnya, masih ada lumutnya. Ya memang ya ngeri iki. Iki nek ora biasa ngletak. Gandeng kene ya lagi pertama hati-hati ya Mas Agus. Wah, ini. Itu Mas Agus, friend. Double Agus. Badhe teng Bali. Oh, temu Bali. Nggih, badhe dereng nate mriko, Pak. Badhe dolan mriko. Jenengan saking pundi, Pak? Ini pundi, Pak? Kula Lair Batin, nggih. Kula Giriwono wingi rumah sakit. Oh. Wonogiri. Ajeng teng Bali amargi nonton sosial media. Lah jenengan dalam pundi, Pak? Oh, namung mriki ngluweng nggih. Nggih, ngluweng niku. Oh, ngluweng. Saking Bali niki, Pak. Saking Bali. Oh, saben niki. Bali. Niki saking tesih tebe, Pak? Mboten iki. Niki? Nak wani di desane. Oh, mboten niki. Niki cor. To. Nggih. Mboten dicor sekedhik mriku. Oh, ngaten. Nggih, biasanipun nek melampah pinten menit saking mriki, Pak? Nik menpit niki dugitan. Oh, nggih. Menpit mau. Nggih, matur nuwun, Pak. Monggo, Pak. Nggih, monggo. Monggo. Kek niku nggih namung ngerti to. Nggih, namung niku tok. Oh, kira ono. Gadah mriko gadah pit montor ya, Des, Pak. Penilik
Boten. Boten. Niki Pak Guru. Nggih. Nggih. Monggo Pak, matur nuwun Pak. Matur nuwun. Dan setelah puas menikmati keindahan dari puncak di jalur di antara dusun Luweng dan dusun atau desa Pobali ini ya, lanjut ini agak turun ya. Jadi tadi adalah puncaknya, ini turun ya. Jadi memang sama-sama harus hati-hati, baik ya naik maupun turunnya. Nah, jalurnya seperti ini sama dengan tadi ya, tapi keterangan dari Bapak yang baru saja itu nanti ada yang tidak dicor alias jalur tanah saja. Nah, di depan ini wow, subhanallah, keren banget ya. Nah, ini ada jalan yang tidak dicor sedikit, men. Monggo yang penasaran mau ke sini silahkan, tetapi syaratnya memang harus menggunakan motor yang prima. Kemudian dijaga juga posisi sehat ya, jadi ridernya, karena jalurnya bisa dilihat seperti ini. Dan di Google Map jalur ini tidak ada seperti ini ya Google Mapnya. Nah, ini terputus, artinya tidak ada gambarnya jalur ini. Karena setapak seperti ini ya, cor blok beton kemudian tanah seperti yang ada di depan ini. Dipastikan kalau kondisi hujan bisa dibayangkan ya, ngeluar ya, gluwer ya. Sebenarnya aku mau pakai trail ya, tapi ragu-ragu juga melihat jalurnya adalah seperti ini, maka kakiku itu tidak bisa nyengkah ke bawah kalau terjadi apa-apa. Maka aku lebih pede dengan menggunakan Supra DD 125 yang kemana-mana ya, seperti ini. Lebih pede sekali dengan menggunakan motor satu ini. Nah, ini masuk di dusun Pobali. Nah, ini pintu masuknya ada ya, ada apa? 2 buk ya. Weh, Mas Agus nekat ya. Boh, kuatran aja geledak. Ya, friends, alhamdulillah ya, kami berdua sudah sampai di dusun paling tinggi di Kabupaten Wonogiri dan paling kecil di dusun ini ya, hanya terdiri dari 6 kakak saja. Nah, seperti ini ya, pintu masuknya seperti ini ya. Ada sungai, seperti ini pintu masuk desanya, dan jalannya bisa dilihat ya, jalurnya adalah sangat ekstrim. Kemudian di belakang kami berdua ini ada dusunnya. Yuk aku ajak jalan-jalan di seputar dusun Pobali, tertinggi di Kabupaten Wonogiri dan dusun terkecil di Kabupaten Wonogiri. Yuk. Nah, ini ya, friend, rumah pertama yang aku temui di sebelah kiri. Ini satu rumah. Memang kendaraan ini sarana utama di sini ya. Untuk aksesnya memang harus punya motor. Nah, motor-motor ini dipakai ya untuk akses ke bawah ya. Mobilisasinya menggunakan motor. Kalau jalan kaki emang seperti itu ya medannya ya. Bagus ya, ada parabolanya juga. Rumah pertama. Nah, ini rumah kedua, bertemu dengan bapak yang sedang bertani. Nah, niki. Nah, sambil bertani ya, di sini juga digairahkan untuk beternak. Lembune wonten pinten, Pak? Oh, kalih alit. Lah nika bekasipun sebelah mriko pun panen, pun dijual. Oh, ini 2, friend. Nah, memang bertani dan peternak rata-rata ya pekerjaan dari warga yang ada di Pobali.
Ini hasil panenan ya. Niki napa, Pak? Oh, porang. Ini panenan porang, friends. Ini porangnya ya, hasil. Nah, di sade piyambak napa diambil, Pak? Oh, dipendet. Dipendet itu artinya diambil ya, friends. Diambil. Nah, ada satu guguk ya. Namanya ini sentot. Sentot. Sentot ya. Ini 6 griya. 6 griya itu 6 rumah, friends. Pak Giyatno ya jenengan. Pak Giyato ini adalah warga yang ada di sini, friends. Salah satunya ini panen porang baru saja. Nah, dan ada 6 rumah ya seperti ini. Coba aku ajak ya friends semua untuk berjalan di rumah terakhir yang ada di dusun Pobale ini. Belum dikau ya, Pak? Nah, ini ya, ini di samping Pak Giyatno rumahnya seperti ini. Ini rumah ketiga ya, depan aku ini adalah rumah ketiga Pak Giyatno, rumah kedua, ini rumah ketiga. Nah, kemudian oh, ini depan rumahnya ini, friends, rumah ketiga ya. Kemudian itu rumah keempat, kelima, betul ya, ada 5. Itu ada masjid atau musolanya, friends ya. Jadi dusun yang hanya 6 warga itu ada musola 1 ya, yang ada di sana, friends. Nah, dan di depan aku itu adalah gunung, sudah merupakan perbatasan Kecamatan Sidoarjo. Nah, oh ini rumah ke-6-nya ya, friend. Ini rumah ke-6. Nah, ini rumah ke-6-nya, friends. Nah, friends, sekali lagi ya, sekarang aku berada di dusun Pobale ya, yang warganya hanya 6 ya, sebenarnya 6 rumah saja di sini. Kondisinya di atas gunung ya, gunung perbatasan ya, seperti itu ada di perbatasan antara Kecamatan Muntoronadi dan Kecamatan Sidoarjo ya. Tetapi tidak punya akses menuju kecamatan itu ya, karena gunung ini terakhir. Jadi desa terakhir, dusun terakhir yang tidak ada akses ke Kecamatan Sidoarjo. Ini mentok di sini. Ini adalah paling tinggi. Ya. Nah, ini memang jalannya berbatu seperti ini ya. Nah, ini harus hati-hati kalau tidak terbiasa. Dan itu ada satu musola ya, dengan 6 rumah, ada satu musola yang ada di sini. Dan di bawah itu rumah yang ke-6 ya, rumah ke-6. Tapi di sini memang uniknya semua rumah hampir mempunyai anjing ya. Ini rumah terakhir ada di bawah sendiri, friend. Waduh, itu ada anjingnya langsung. Dan saya paling takut menggonggong, friend. Ya dari sini aja ya kelihatan rumah ke-6-nya. Karena ada banyak anjing, saya tidak berani turun. Ya, takut dikejar karena memang aku pernah digigit anjing soalnya dulu ketika SD. SD kelas 5. Nah, itu gunungnya, gunung perbatasan Sidoarjo dan Kecamatan Muntoronadi. Badhe tindak. Oh, tindak Sabin. Tegalan pundi, Pak? Tegalanipun jenengan? Oh, lah liwatipun? Oh, mriki mubeng mriki kok. Oh, monggo atas-atas, Pak. Nah, ini mau ke Tegalan dari satu warga ya. Anjing, dog ya, waung itu untuk penjaga pertanian di sini. Jadi untuk menakuti napa, Pak? Monyet. Monyet. Lah turine Pak Giyatno turine badhe sebagian pindah teng ngandhap, Pak. Nggih, sing riyen. Oh, Wong mriku. teng Luweng Sanjange. Nggih. Nek panjenengan mboten nggih tetep mriki nggih, Pak. Wonten. Oh, Niki rada jenak niki. rada jenak. Niki motor jenengan teng ngandhap niku wau nggih.
Lah nggih, lek setu nggih. Jadi motor tadi ada 5 kalau nggak 6 itu adalah pemilik dari warga ya, dikumpulkan di sana yang jalurnya nyaman. Ya Ren, malah ini dibuatkan minuman alhamdulillah ini teh hangat. Masih panas. Panas banget Gus. Nah friend, udah 1 jam ya kami di dusun ini ya. Maka segera meninggalkan dusun ini dengan segala keramah tamahan dari warga yang ada di sini. Ada Pak Giatno ya, tadi ya salah satu warga. Motor di sini ini bukan motor salah satu warga ya, tetapi ternyata ini adalah kumpulan ya, kumpulan motor di satu pemukiman dusun ini ya. Pobale ini ditaruh di sini yang paling rendah. Dan semoga ini bermanfaat, menghibur juga, menginspirasi dan informatif bagi friends semua dimanapun berada. Inilah informasi ya di dusun tertinggi Kabupaten Wonogiri dan warganya paling kecil karena hanya ada 6 warga. Nah kurang lebihnya mohon maaf, aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next vlog. Aman.